dengan pengiraan 1 jam itu bisa berselawat 10.000 hingga 12.000. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi di KMP TV ya. Hari ini spesial banget karena ini bener-bener langka loh, bener-bener jarang, bahkan hampir nggak ada gitu. Tapi ada. Jadi selama saya men-searching channel-channel salawat, rata-rata kebanyakan ya salawat itu paling 1.000, 3.000, 10.000, 25.000, paling banyak 50.000. Nah, ini ada seorang umat Rasulullah yang mampu berselawat 200.000 sehari. Wah, subhanallah banget ini. Ini benar-benar gimana bisa dalam satu hari itu berselawat sebanyak 200.000, sedangkan saya aja paling banyak itu 60.000. Nah, kita coba lihat deh videonya ya. Jangan kemana-mana, kita lihat yuk videonya. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Saya Maryam Tasnim. Saya berasal dan tinggal saat ini di Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Saat ini saya sudah memasuki bulan ke-8. Saya bergabung di grup yang mulia, dan tentu saja saya mendapatkan luar biasa motivasi, pembelajaran yang indah dari para pejuang-pejuang yang memang sudah sampai dahulu di sini dan banyak mengajarkan hal-hal yang selama ini saya tidak ketahui, mungkin terlalaikan atau terlupakan. Tapi memang Masya Allah, terima kasih saya untuk mereka semua. Dan tentu saja kepada Bunda, yang mana karena mahabbahnya beliau, saat yang selalu beliau gaungkan, yang selalu saya ingat dari kata-kata beliau itu adalah rasakan bagaimana Rasulullah menatap kita, Rasulullah tersenyum kepada kita, Rasulullah membersamai kita. Itu yang membuat motivasi saya. Mungkin dari awalnya saya melihat bergabung di training ini, saya mungkin hanya ingin mencapai sekitar selawatan yang hanya sekian ribu, mungkin hanya targetnya sekian. Tapi itulah Allah tuntun saya terus mengejarkan waktu ketertinggalan saya terus kejar hingga akhirnya dari 20, 50, 70-an hingga 90-an sampai pada 100.000. Saat di 100.000 itu saya diperkenalkan yang Allah kirim mungkin. Jadi di sini adalah suatu proses ya teman-teman. Gak mungkin 200.000 itu secara instan. Jadi beliau bilang dimulai dari puluhan, ratusan, ribuan, 20.000, 50.000, 70.000 sampai 100.000. Ya, bener sih. Yaudah kita lanjut lagi deh ya. Seorang hambanya, saya bisa mencapai angka target ingin selalu bersama Rasulullah, walaupun dengan sebanyak apapun aktivitas, bagaimanapun aktivitas, tetap bisa dilakukan berselawat. Dengan pengiraan 1 jam itu bisa berselawat 10.000 hingga 12.000. 1 jam berselawat 10 sampai 12.000. Subhanallah. Wow. Berarti kalau 24 jam bener juga sih, bisa 200.000. Ayo kita lanjut lagi deh. Dan begitu seterusnya. Jadi akhirnya saya mulai berpikir, kenapa tidak saya lakukan. Kemudian saya berkenalan lagi dengan salah seorang ustazah juga yang bergabung di camp salawat.
yang sekarang juga banyak di antara mereka yang menjadi murabi saya, tempat bertanya, tempat saya juga belajar pada beliau-beliau yang Masya Allah, Allah yang akan membalas jasa-jasa beliau semua, juga untuk sahabat-sahabat saya. Mulai saat itu saya mulai menyusun target. Saya kurangi waktu-waktu yang biasanya mungkin saya selama ini berada di zona nyaman. Saya berada di zona kenyamanan yang luar biasa melalaikan. Saya mulai berhalwat. Saya pasang niat, saya harus membersamai Rasulullah, karena rindu itu semakin dalam. Saya semakin kesininya pun saya semakin rindu pada baginda Rasulullah. Saya tidak memegang tasbih pun saya merasakan ruhanianya Rasulullah selalu membersamai setiap waktu dalam perjalanan hari-hari saya. Saya mulai memasang target-target, maksudnya setelah baca maghrib itu, selain dengan amalan-amalan wajib dan amalan sunnah, saya tetap bersolawat. Saya harus bisa mencapai di jam-jam 12-an itu di angka 60, 70, bahkan kalau saya fokus bisa sampai ke 80. Hingga akhirnya nanti suatu saat kalau kita sering berlatih, itu bisa mencapai target 100.000. Nah itu ya. Dari habis maghrib sampai jam 12 itu ditargetkan 60, 80, bahkan kalau sudah terlatih 100.000. Wow. Yalah, kita lanjut aja. Yang saya lakukan mungkin malam-malam itu mungkin hanya saya butuh waktu istirahat setengah jam, mungkin paling lama itu 1 jam, dan saya lanjutkan lagi qiyamul lail saya, dan tetap terus berselawat. Menjelang waktu surup itu saya sudah harus sampai target di angka 120, bahkan lebih, di 130 terkadang. Dan setelah itu saya melakukan aktivitas seperti biasa yang dilakukan oleh mungkin ya para pedagang-pedagang, para bisnis, juga para ibu rumah tangga, tetap saya lakukan. Dan tasbih tidak saya tinggalkan, kecuali mungkin juga hal yang tidak bisa saya pegang tasbih, tapi saya tetap berselawat di kolbu dan dengan lisan. Saya terus lakukan sambil juga mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga kerja mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Saya tetap lakukan hingga nanti waktu sampai duha. Dan waktu duha saya sedikit santai, saya bisa melakukannya menjelang sholat. Nanti masuk sholat zuhur, saya sudah harus bisa mencapai target 150, dan kalau fokus itu bisa sampai 160 lebih, 60.000 lebih. Kemudian setelah sholat zuhur, jika tidak ada kegiatan lain selain mungkin misalnya saya bertilawah Quran, saya akan istirahat, atau jika pun tidak ada juga pekerjaan yang urgen ya, saya istirahat sebentar, mungkin hanya sekitar 1 jaman atau setengah jam ya, biasanya setengah jaman. Saya terus lagi lanjutkan hingga nanti menjelang asar. Menjelang asar itu sudah harus, target dari saya itu sudah harus sampai di angka 190. Bahkan alhamdulillah, jika sampai itu waktu memang saya dari zuhur itu terus berselawat, di waktu-waktu asar itu memang udah sampai 190, itu udah luar biasa bagi saya.
Nah, di angka 150 nanti setelah asar, setelah saya melakukan aktivitas seperti sore, ibadah fardu dan sunnah serta yang lainnya untuk persiapan maghrib, itu saya sudah tidak terlalu banyak lagi. Saya bersalawatnya hanya sekitar mungkin 10 ribuan lebih, itu sesuai dengan keadaan. Habis asar tidak terlalu banyak lagi, tapi 10 ribuan. 10.000 tidak banyak. Oke, kita notes itu ya. Nah, jika mungkin nanti 200 ribu sampai, ataupun nanti bisa sampai lebih 100, di angka 110, bahkan 220 ribu lebih. Tapi saat ini saya masih hanya sampai di angka 220. Dan nanti selesai saya tutup. Sebelum laporan saya juga tetap bertawasul. Saya lanjutkan lagi selawat. Jadi selawat yang biasa saya lakukan selain saya bertawasul, itu saya tetap membaca selawat Habib Munzir yang biasa 1000, saya buat 5000. Setelah itu saya selawat potongan Ibrahimiyah, dan selebihnya saya banyak mungkin kalau di kegiatan-kegiatan rutinitas saya, kemudian juga kegiatan-kegiatan saya bermuamalah dengan teman-teman, sahabat-sahabat, ataupun dengan saya pun juga misalnya berkumpul dengan keluarga, itu biasanya saya selawat Jibril yang saya banyakkan. Tetap tasbih tidak saya tinggalkan. Nah, jadi gini, walaupun aktivitasnya segudang, ternyata benda ini memang tidak pernah lepas dari tangan orang yang sedang bersalawat. Banyak, oke. Jadi teman-teman kalau udah punya ini, jangan sampai dilepas ya. Terus pasang, ikutin beliau, Ibu Maryam Tasmen ya. Dan itu memang hal yang bagi saya di sela-sela kesibukan saya, memang ada pun kalau nanti yang merasa selawat ini jangan sampai ditinggal. Saya merasa justru dengan kehadiran baginda Rasulullah membersamai ruhaniyahnya yang hadir menemani saya, perasaan apapun yang datang, ketidaknyamanan mungkin ya, entah itu ada perasaan kesedihan ataupun lain sebagainya, itu tidak akan terasa sekali. Justru rasa cinta yang mendalam kita kepada baginda Rasulullah yang akan membahagiakan kita. Masalah itu semua tidak akan ada. Masalah itu justru yang akan hadir itu perasaan bahagia, perasaan menikmati perjalanan hidup ini ya, dari waktu ke waktu. Itu terasa sekali nikmat. Mungkin itulah yang salah satu kenapa sangat disayangkan kalau tidak berselawat dengan lisan. Tidak pun dengan lisan kita bisa dengan hati, tidak pun ini kolbu yang harus tetap tiada berhenti. Sama dengan maaf kalau saya bilang saya saat ini sedang sakit pun, justru dengan keadaan sakit membuat saya orang dalam keadaan apapun yang sudah cinta kepada Rasulullah tetap istiqomah ya teman-teman, bersalawat. Lanjut aja deh. semakin bersemangat, semakin rindu pada baginda Rasulullah, karena saya tidak tahu apakah perjalanan saya akan terhenti di sini. Tapi begitu, saya tetap, andaikan waktu ini terhenti karena tugas saya sudah selesai di sini,
hati dan kalbu saya penuh kepada baginda Rasulullah SAW. Saya ingin beliau ruhnya yang mulia menyambut saya ke dalam kubur, menemani saya pendosa. Saya yang banyak melakukan kelalaian di sisa usia saya ini, yang ingin bisa memberikan arti semakin ingin bisa mencintai baginda Rasulullah melebihi apapun di dunia ini. Hanya itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan pernah berhenti, terus semangat, terus raih, panggil rohnya baginda Rasulullah agar beliau tahu siapa kita, beliau kenal dengan kita, hingga nanti saat-saat kita meminta, saat-saat kita butuh, beliau yang akan menyampaikan doa kepada Allah berkah salawat yang kita baca. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan mungkin dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai bingung mau ngomong apa, tapi kunci dari apa yang beliau sampaikan, Ibu Maryam Tasnim tersebut, adalah sederhana, bahwasanya selawat jumlah yang sebegitu banyaknya setiap hari yaitu didasarkan atas kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika teman-teman sudah punya rasa cinta, rasa rindu, maka otomatis dengan sendirinya Allah akan giring lidah kita untuk terus bersalawat. Itulah kesimpulan yang saya dapatkan dari video beliau. Oke. Nah, insya Allah kedepannya di KAP TV ini saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai 200.000 salawat sehari, insya Allah. Walaupun saat ini masih ya 50.000, nggak banyak lah ya, 45.000 kayak gitu. Pokoknya setiap hari nanti akan saya coba upload hasil salawat saya kepada teman-teman, supaya teman-teman juga ikut bersalawat ya, supaya kita nanti di yaumil akhir di bawah bendera panji Rasulullah diberikan syafaat dan diselamatkan hingga kita semua bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah, dibimbing oleh Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.